Haji Arifin, Bapak Ki Haji Imam Muallim, Bapak Ki Haji Saiful Ahsan, Bapak Ki Haji Febri, Bapak RT Saadi, terus juga kita, guru kita, Ketua DKM Masjid Fajar Siddiq, dan Bapak Ustaz Haji Setiawan. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita sehat afiah, barokah umur, manfaat ilmunya untuk kita semua para jamaah yang hadir. Bapak dan saudara jamaah takziah serta tahlil malam ke-40 almarhum al-maghfurlah Bapak Rahman bin Haji Rajab. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bersama marilah kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin ni'mah dan idkhali surur. Malam ini kita duduk bersimpuh, bermuajahah serta kita bermunajat kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tentunya kita bersama mendoakan daripada almarhum al-maghfurlah kita punya keluarga. Setelah kita membaca daripada suratul Fatihah, Yasin, tahlil dan lain sebagainya, yang belum ialah doa penutup. Dan saya yakin betul memang kalau kita duduk dari jam 7 atau setengah 8 habis tahlil kayak gini, pantat udah rada panas, pinggang rada pegel, ditambah ucus udah rada kerucukan, pala ngentek, mana rokoknya tinggal sebatang, mereknya gicok lagi. Apa papi wangi tuh rokok? Emang kalau lagi ngaji begini rada-rada. Tapi kalau lagi nonton Argentina sama Prancis walaupun jam 2 pagi sampai subuh kita lakukan. Tendakom aja enak-enak semua agak, yang penting nonton bola. Mana dia ngepur setengah lagi megang Prancis ya kalah. Jangan yang namanya kalah seri aja, kalau ngepur setengah mah kalah. Argentina biar 0-0 sama Prancis, kalau ngepur setengah kita megang Prancis kalah sama Spanyol sama Inggris. Laguan Inggris ngepur 1 udahan mau kalah sama si Lamine Yamal mah. Dia kan pernah dimandiin sama Messi dulunya, kakaknya itu juga nggak tahu benar apa kagak. Tapi alhamdulillah kita masih bisa datang takdir. Alhamdulillah. Miknya ditukar, berarti udah 2 kali kita ngomong sekarang. Ini kalau biduan mah repot ini urusannya, miknya ditukar. Alhamdulillah. Jadi bapak dan saudara jamaah takziah dan tahlil, kita ini sebagai manusia sudah diberikan i'tibar daripada almarhum yang sudah mendahului kita, telah wafat di hadapan kita, yang pada saat itu begitu besar harapan almarhum kelak mendapatkan husnul khatimah dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita sebagai manusia hari ini masih diberikan kesempatan hidup, Pak. Kita bisa gojek ilik mongsang mangsing kemanapun kita mau, tapi ujung-ujungnya kita berharap husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kesalahan kita, kita minta dimaaf oleh Allah. Sebesar apapun maksiat kita, kita mohon dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sadar diri ketika kita nanti meninggal dunia, bahwa kita ini menjadi 3 bagian. Yang pertama sulusun lillah, yang kedua sulusun lidud, yang ketiga sulusun linafsi. Yang pertama sulusun lillah, niru kita akan kembali kepada Allah, Pak. Seganteng apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita di dunia, kita akan terpisah tubuh kita yang begitu indah dan mempesona ini. Setiap hari kita mandi sampai 5 kali. Setiap hari kita ke salon, setiap hari kita pada saat itu nggak boleh muka ada jerawat sedikit, langsung kita hilangin pakai bedak yang paling mahal, cairan yang paling mahal, Gatsby-nya juga Gatsby paling mahal, nggak pakai orang aring, apalagi buah lerep kagak. Pengennya yang cakep-cakep aja, yang mahal-mahal aja.
Tapi setelah meninggal dunia Pak, kita ini roh kita akan kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita di dunia dan Allah yang akan mewafatkan kita juga di dunia, dan pada akhirnya kita ini akan menyesali akan segala kesalahan, kemaksiatan kita, kehilapan kita yang telah kita perbuat di dunia ini. Kemudian yang kedua, tubuh kita ini sulusul lidud. Ketika masuk liang lahat akan dimakan oleh ulet tanah. Walaupun kita hari ini sakti mandraguna, bisa terbang di atas lautan, jalan di atas air, kita metik kelapa, tiba kita tunjuk doang tuh kelapa jatuh sampai satu tandan namanya. Kita pengen apa-apa, kita tinggal kepal tangan kita doang, langsung ada di tangan kita, bim salabim. Kita pengen apapun, sehebat apapun, sesakti apapun, ketika masuk liang lahat tubuh kita akan dimakan oleh ulat tanah. Boleh jadi hari ini kita silahkan cacing kita kecekin setiap hari, silahkan. Kita pengen mancing, bahaya namanya mancing pakai cacing kan, nggak lakinya bukan main tuh, mancing mujair. Kita cari tuh yang namanya cacing tuh di pelbak, di sampahan. Kita kecek-kecekin aja, kita masih hidup mah. Kalah cacing, kalah. Mancingnya galatama, saban malam enak kita, girang banget yang mancing galatama kan, walaupun dapatnya 12 kilo tuh lele seekor. Udah dapat dilepasin lagi, lu nggak pulang buat bini. Dilepasin lagi aja. Kita kan girang Pak, nginjek-nginjek cacing kita putus-putusin, enak aja di dunia, masih hidup kitanya. Setelah kita mati gantian. Kata cacing dulu dia nih, yang sering ngambilin gua di tanah, gua diinjek-injek sampai habis lecek gua. Akhirnya di dalam kubur kita dimakan sama cacing. Sehebat apapun kita, bengkak tubuh kita, kemudian membusuk, tinggal tulang belulang sampai bertahun-tahun, tinggal ajbun tanab namanya, tulang tunggir kita doangan yang masih ada. Dan nama kita yang kekal pada saat hari itu dianggap oleh manusia, saudara-saudara kita, tetangga kita, no orang baik, no orang baik. Namanya doang dikenang, dihaulin setiap tahunnya. Sampai 10 tahun, sampai 50 tahun, cucunya, cicitnya yang menghaulkannya, nama doang. Yang penting meninggal dalam keadaan baik, dan sampai kapanpun kita dikenang menjadi orang yang baik. Kemudian yang ketiga, ialah sulusul li nafsi. Amal perbuatan kita ini akan kembali ke diri kita sendiri. Tadi roh kita kembali kepada Allah, tubuh kita dimakan oleh ulat tanah, dan perbuatan kita ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap bahwa amal baik kita, amal ibadah kita akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Amal baik kita akan menyelamatkan kita daripada yang namanya azab kubur. Amal baik kita akan menyelamatkan kita daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat yang begitu menyeramkan, malaikat ruman yang pertama datang ke dalam kubur kita. Maka di dalam kitab Daqaiqil Akhbar Pak, kita itu pas masuk liang lahat, pada saat itu sebelum malaikat Munkar Nakir itu datang, kita itu ditanya dulu sama malaikat ruman namanya. Walaupun memang kita bilangan malaikat itu nggak ada yang mengetahui, bahwa ada dahum itu nggak ada yang tahu kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jumlah malaikat itu. Kita didatangin malaikat ruman. Pas masuk liang lahat, begitu gagahnya kita, orang lagi sehat-sehatnya kita meninggal dunia, kagak sakit, kagak apa-apa. Habis pulang kita nonton dangdut sampai jam 2 pagi, nonton Pamilis di kampung saya, no Blimbing sama Adela itu Pak, malam Selasa. Begitu macetnya Pak, akhirnya kita ngajar ngaji kagak, ceramah kagak, habis amplop kita sama dangdut doang. Gimana? Gara-gara macet. Pulang jam 2 pagi Pak, kakak sakit kagak apa? Meninggal dunia ketika masuk liang lahat, pada saat itu didatangin oleh malaikat rumah. Kata malaikat rumah, hei mayat, hei Khairul Anwar bin Mursal, apa yang telah engkau lakukan semasa hidup di dunia? Tulislah kebaikan-kebaikan engkau, tulislah kejahatan-kejahatan engkau. Kata mayat nih, kata saya, malaikat di dalam kuburan nih nggak ada fotokopi padang, nggak ada si elai yang dagang pulpen sama buku, nulisnya bagaimana ini malaikat? Itu ada kain kapan jadi kertasnya, ludah lu jadi yang namanya tintanya, pulpennya jari kita. Ditulis sama saya kebaikan-kebaikan saya. Saya bilang malaikat, kalau setiap malam Jumat saya mau ke masjid, saya ikut yasinan sampai jam 10 malam, saya ikut selamatan. Hari Jumat juga yang namanya sholat Jumat jam 12, jam 10 saya udah ke masjid. Kata malaikat, ngapain lu diomelin bini kalau di rumah, ngomel mulu, puyeng bini saya. Ke masjid jam 10 pagi. Nah coba kalau di Mekah mending aja di Masjidil Haram, Jumatan jam 12 siang, jam 9 udah datang pengen di depan.
dari Masjid Banjar Sitik jam 10 pagi udah nongol. Dia katanya mengapa, kata mereka tuh nyampe aja gue pengen zikiran dulu, padahal dalam masjid Jati itu ngantuk. Gua habis doblin mini gua di pagi ngomel mulu kerjaannya. Akhirnya pada saat itu malaikat itu mengatakan, sekarang tulislah daripada keburukan-keburukan engkau semasa engkau hidup di dunia. Akhirnya nih Khairul Anwar bin Burusan ini kagak mau nulis pak keburukan-keburukannya. Kata malaikat, cepetan tulis. Kata saya bilang begini, malaikat kalau keburukan saya banyak banget malaikat, saya kagak mau nulis, malu. Engkau waktu hidup di dunia dikasih nyawa oleh Allah, diberikan kesempatan sehat oleh Allah. Begitu engkau tidak malunya melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan di hadapan Allah, tapi di hadapanku hari ini engkau begitu malunya. Kenapa? Pada saat itu saya katakan bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan, kemaksiatan saya di hadapan Allah. Saya pandai menulis kebaikan saya, tapi saya tidak pandai menulis keburukan saya. Dan saya hanya pandai menulis akan semua ibadah saya, tapi saya tidak pandai menulis akan dosa-dosa saya. Ini baru malaikat rumah doang pak, belum lagi yang lain, malaikat-malaikat lainnya. Apalagi kalau kita baca yang namanya itu kitab Majmu Zaini Dahlan pak, itu begitu luar biasa. Ada ular Sujail Akro namanya, yang bakal nyaplok kita, ngelilit kita kalau kita ninggalin ibadah di dunia. Makanya kata Yahya bin Mu'az pak, kalau kita pengen bahagia di dunia sama akhirat, minimal 3 hal kita lakukan. Apa kata Yahya bin Mu'az? Tuba liman tarokat dunya qabla an tatruka wa bana qabrahu qabla ayyadkhula warda rabbahu qabla ayyalqa. Yang pertama kata Yahya bin Mu'az, berbahagialah bagi orang-orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dia telah membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Dan terakhir dia telah diridhoi oleh Allah dalam hidupnya sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah pak, 3 hal nggak gampang. Yang aku nanya, kan kita hidupnya di dunia, butuh dunia. Ya betul, di dunia butuh dunia, betul. Kadal fakru ayyakuna kufran, kalau kita hidup setiap hari kagak gablek duit, mau makan pakai apa? Ibadah juga rada males, tahlilan kagak punya rokok, kagak punya korek, mana belum makan, kagak mau, alasannya ada aja, perut gua masih lapar, ngapain tahlilan. Akhirnya diajak dipaksa, sampai tempat tahlilan, ya kegeringsangan aja, pakai asin juga, jangan baca, digayangin aja sama dia, nahanin lapar. Karena dia nahanin lapar, kenapa? Ibadahnya kagak jadi khusyuk. Makanya penting dunia, penting. Yang penting jangan taruh di dalam sesuatu pola pikir kita yang kita akan ketakutan bahwa dunia akan hilang, kemudian kita akan gila. Jangan pernah kita taruh dunia dalam hati kita. Lepaskanlah itu dunia dalam hati kita. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah taruh dalam hati kita. Ketika hilang, hilanglah sudah, nanti Allah gantikan yang lebih baik buat kita. Begitu enaknya. Kalau kita kan gagah, udahan kita punya atu-atunya, hilang pisan habis ke gerutu aja. Mana baru kredit motor 3 bulan doang, pakai hilang pisan lagi. Tahlilan, sendal hilang, sendalnya juga sendal karpil, mana kredit 3 bulan tuh karpil, gocap-gocap pegoh. Ngegerutu aja ya. Ini bagaimana urusannya Allah disalahin namanya ya. Bagaimana urusannya? Urusannya ada di kita. Kita yang belum ridho akan keputusan Allah. Urusannya ada di kita. Kita yang belum pengen kehilangan dunia. Urusannya ada di kita. Kita yang kagak mau kehilangan harta benda kita. Coba kalau ridho mah enak urusannya. Ya semua memang kita yang namanya kehilangan pasti sedih pak. Bukan kita doang. Sekelas Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau ini ditinggal oleh anak tercinta beliau yang namanya Sayyid Ibrahim daripada ibu Maria Al-Qibtiyah. Nabi ini begitu amat sedihnya. Dalam riwayat pertama 1 tahun 7 bulan meninggal dunia ini Sayyid Ibrahim. Maka di dalam kitab Iqna itu pak, Bujairima al-Iqna ada bahwa Nabi pada saat itu berziarah ke makam Sayyid Ibrahim. Kemudian Nabi pada saat itu luar biasa sedihnya. Kalau bahasa orang kita bilang begini tong, walaupun udah meninggal tuh anak Nabi ngomong tong, ikutin bapak sekarang. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin abi, itu nabiya wa rasulah. Diikutin tuh dalam kubur.
Cuman nggak ngedenger kita mah yang udah hidup ini nggak ngedenger. Bagi mayat yang meninggal dunia kalau ngedenger kabur semua pak. Kita bicara bapak kita, bapak assalamualaikum mbak, kata bapak kita waalaikumsalam. Bapak sehat, kata bapak kita tak lalu sehat. Kok udah kagak sehat sekali udah mati udah katanya sehat lagi. Wabil islami dina, kemudian diajarkan oleh Rasul, ditalkinkan oleh Rasul bahwa Allah ini Tuhan, bahwa Abu ini Nabi Muhammad Rasulullah, dan Islam agamamu wahai Ibrahim. Rasul begitu sedihnya, Maria Kiptia istri Rasul begitu amat sedihnya. Kita pun sama, kehilangan siapapun anggota keluarga kita begitu amat sedihnya. Orang tua kita apalagi sekarang nih belum berasa, entar mantap takbir wa abudullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, ibadah kepada Allah jangan pernah ditinggal dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, ridho orang tua kita gapai semasa hidup di dunia. Karena kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita kangennya bukan main, nyarinya juga kagak ketemu tangannya. Paling doa-doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, gitu doang kita pengennya ya. Kemudian yang terakhir, karena nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nih enak sampai jam 12 pak. Kalau kita bentaran juga nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Karena saya juga kangen kesini terakhir 2016 dulu Isra Miraj ngaji ya di Masjid Fajar Siddiq, kalau nggak salah 2016 bareng Ki Haji Om Abdurrahman atau yang kita kenal Abdurrahman Sahih, kalau nggak salah itu juga ya 2016, karena fotonya masih ada di rumah saya ya. Kalau salah ya ntar saya ganti tahunnya kalau salah. Makanya kita ini sebagai manusia diingatkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ini meninggal dunia pak, dari hidupnya dulu kita rancang bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang begitu tenang, dengan keadaan yang begitu enak, keadaan yang begitu tenang juga. Allah menginginkan itu. Bagaimana kita ini sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan baik-baik saja, pulang dengan baik-baik saja. Sebagai tamu di dunia, ketika menamu kita di dunia dengan baik, pulang pun dengan baik. Itu yang kita ingin dan Allah ingin juga. Makanya warda rabbah qabla ayyalqa itu penting buat kita. Bagaimana kita ini menggapai ridho dari Allah, kita cukupkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak pernah kita putus asa, nggak pernah kita pada saat hari ini malah berkeluh kesah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah hari ini pada saat itu hanya mengandalkan ikhtiar kita saja tanpa adanya doa. Ketika mengandalkan ikhtiar tanpa doa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ketika doa mulu juga kagak ada ikhtiarnya juga sama. Makanya yang penting adalah ikhtiar dan doa. Fantasiru fil ard, kita bertebaran di muka bumi nyari rezeki dari Allah. Kemudian pada saat itu kita berikan kepada anak istri kita dengan keadaan yang halalan thayyiban mubarakan, dan tentu disitulah titik ketenangan dalam hidup kita. Enggak boleh kita berkeluh kesah, enggak boleh kita putus asa, harus selalu semangat berjuang. Apapun tantangannya, rintangannya, ibadah sholat 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. Itu yang pentingnya. Paham kira-kira? Paham ya? Kalau nggak paham tanya aja sama Kiai Sawal ya. Enak. Jadi saya udah pulang nanyanya ke situ semuanya. Tenang aja, Argentina Spanyol mah jadi pikirin. Udah, menang Argentina 2-1. Percaya lagi. Kalau di kebun binatang udah di apain itu namanya itu kalau begitu itu. Jadi kocok-kocok begitu, kata ini macan milihnya siapa? Argentina mulu, macan disuruh kali itu sama yang punya kebun binatangnya. Dia milih Argentina aja. Pokoknya si Lamine Yamal apa siapa itu namanya, dia takut kualat sama Messi, dia pernah dimandiin. Kalau dia pengen jebolin kata dia begini lagi, mau gue takut ini suladat sama guru gua ya, ada begitu. Kalau mau jebolin terkualat sama Messi jatah gitu. Akhirnya kita yang menang. Tapi jangan yang ngikutin saya, ntar lagi ngepur setengah lagi megang Argentina lagi, ujung-ujungnya makalah, saya dombelin ntar ujung-ujungnya. Ya udah gitu aja lama-lama, mudah-mudahan manfaatnya buat kita, buat keluarga besar almarhum almarhumullah Bapak Rahman bin Haji Rajab. Tentu almarhum tenang di sana, mendapatkan husnul khotimah
kubur beliau menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah beliau diterima, kemudian dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak almarhum menjadi anak yang soleh solihah, cucu-cucu almarhum menjadi hafiz Quran, hafiz kutub turos dan lain sebagainya. Kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, tentu kebodohan, keburukan, kemaksiatan dari saya pribadi, kebenaran tentunya datangnya dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.